memberikan materi. Ya, terima kasih Mbak Hilda atas kesempatannya. Ayo kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya ada gangguan sedikit. Tidak apa-apa Ustazah. Um, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin rahmatan lil alamin wa ala jami'i ikhwanin nabiyyin wa alihim wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'uluman. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya dalam kajian muslimah yang diadakan 2 minggu sekali ya. Alhamdulillah minggu kemarin gimana Mbak Hilda Idul kurbannya di sana? Alhamdulillah saya berserta keluarga berkurban di Indonesia, Ustazah. Oh, Masya Allah, berkurban di Indonesia Iya, ya. Tapi iya. kalau misalnya Idul Adha gimana di sana sholatnya? Uh, biasanya di masjid-masjid sekitaran tempat tinggal mengadakan berhubung mengambil liburnya itu meleset dari perkiraan tanggal, jadi agak sedikit ada yang berbeda Ustazah. Personilnya berkurang. Ada Oh yang gitu. kerja, ada yang dapat kerja, ada juga yang libur. Biasanya kalau harinya tidak meleset kita bisa bareng-bareng untuk sholat Idul Adha, tapi untuk hari raya Idul Adha kali ini ada salah satu teman yang tidak bisa ikut, jadi agak sedih sebenarnya. Oh iya, Iya. Masya Allah perjuangan ya, perjuangan muslimah minoritas di negara sana ya. Tapi alhamdulillah semua perjuangannya insya Allah berkah ya, Amin amin ya robbal. insya Allah berkah ya. Perjuangan banget ya kalau di negara minoritas memang ya. Oke, kita lanjut ya, insya Allah. Kita lanjutkan salawat besertakan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Habibuna Khatamul Anbiya'il Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantara beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya keimanan Islam hingga pada hari ini. Ya. Untuk hari ini kemarin pertemuan sebelumnya kan kita sempat membahas tentang toharo ya, sahabat muslimah ya. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan, tapi yang menjadi titik saya, kayaknya saya mesti menjelaskan salah satu pertanyaan yang waktu itu ditanyakan ya, yaitu salah satunya, gimana sih hukumnya kalau berhubungan suami istri saat haid, tapi haidnya itu sudah nggak keluar darahnya di akhir-akhir haid gitu kan. Nah, setelah saya dengar lagi kemarin penjelasan saya, ternyata ada yang kurang detail gitu ya, ada yang kurang detail. Saya bilang ada pendapat ulama gitu ya. Nah, ternyata di sini saya coba untuk menjelaskan ya. Jadi sebenarnya gimana sih, apakah kita boleh berhubungan suami istri gitu? Apakah yang sudah menjadi pasangan halal gitu ya boleh berhubungan suami istri ketika istrinya haid tetapi darahnya udah nggak keluar, jadi haidnya di akhir-akhir gitu ya, di masa akhir haid udah nggak keluar tapi belum toharoh, apa boleh nggak sih berhubungan badan? Nah, ternyata di sini fuqaha ijma gitu ya, kebanyakan para ulama yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu berpendapat bahwa ketika istri masih dalam posisi haid dan belum toharoh gitu ya, belum bersuci, maka tidak boleh untuk berhubungan suami istri gitu. Karena memang dalilnya itu jelas sekali gitu ya. Bahkan di sana dikatakan bahwa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah
istri-istrimu. Maksudnya jangan didekati, bukan menjauhkan diri gitu ya, tapi jangan dulu untuk berhubungan intim gitu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kamu mendekati mereka atau janganlah berhubungan intim dulu sebelum mereka berhenti gitu. Nah, di sini ada dua pernyataan. Yang pertama, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Hatta yathurna itu kalau darahnya sudah terputus gitu ya. Kalau darahnya udah berhenti. Nah, tetapi belum cukup. Ternyata ada kalimat lagi. Fa idza tatahharna, dan apabila telah, tatoharna di sini ditafsirkan oleh ulama yaitu bersuci gitu ya. Fa idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila telah bersuci, telah mandi besar gitu ya, maka boleh bergaul lagi antara suami istri gitu. Nah, tetapi memang ada satu mazhab, ada ulama mazhab mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa boleh, kalau misalnya boleh bersetubuh gitu ya, boleh berhubungan suami istri kalau misalnya istrinya itu sudah berhenti darahnya, tetapi belum toharoh, belum mandi besar, belum mandi wajib. Tapi syaratnya harus sudah 10 hari. Darahnya berhenti dan sudah 10 hari lamanya. Gitu. Gimana kalau belum 10 hari? Kalau belum 10 hari, dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak boleh. Gitu. Nggak boleh. Bagaimana kalau misalnya dia um, rutin gitu ya, teratur haidnya, misalnya haidnya 7 hari, udah pasti 7 hari, nggak lebih nggak kurang gitu kan. Beberapa perempuan ada yang haidnya teratur dan tidak teratur. Nah, yang teratur bagaimana? Yang teratur juga sama. Yang teratur kalau misalnya belum 10 hari maka tidak boleh tidak boleh berhubungan suami istri gitu ya. Nah, itu termasuk kalau misalnya berhubungan gitu. Gimana kalau misalnya ternyata kita berhubungan? Nah, menurut banyak ulama, maka kita itu termasuk dosa besar gitu ya, dan kita harus bertaubat. Nah, tetapi ada beberapa ulama juga yang berpendapat gimana kalau udah terlanjur berhubungan. Nah, kita dilihat di sini, kita lihat karena kan mungkin ada beberapa istri-istri gitu ya, ada beberapa wanita yang haidnya lama sampai 10 hari, sampai bahkan 12 hari gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana apa sih mudorotnya gitu. Apakah mana yang lebih kecil mudorotnya? Apakah kalau misalnya suami ini tidak berhubungan, maka ketika syahwatnya tinggi dia akan berzina gitu kan? Atau kalau udah syahwatnya tinggi tuh nggak bisa, akan sakit gitu, nggak fokus, atau bahkan sampai berzina gitu. Maka ulama berpendapat dari Abu Hanifah, dari Imam Mazhab Hanafi ini dibolehkan gitu ya, dibolehkan jika memang mudorotnya itu lebih besar kayak tadi ya. Tapi kalau misalnya ada pilihan gitu ya, apakah pilihannya itu, mohon maaf, ada istilah masturbasi gitu ya, onani gitu ya. Meskipun masturbasi dan onani ini masih menjadi perbedaan pendapat gitu, tapi jika pilihannya harus onani atau masturbasi atau harus nantinya akan berzina gitu, maka nah itu dilihat mana mudarat yang paling ringan gitu. Nah, kira-kira itu ya yang perlu saya jelaskan, karena kemarin pertanyaannya lumayan banyak tapi penjelasan saya ternyata singkat gitu ya. Nah, ini insya Allah semoga menjawab yang sebelumnya kemarin. Nah, sahabat muslimah, sebelum kita masuk, insya Allah pembahasan kita kali ini, Mbak Hilda ya, kita akan bahas Baik. tentang wanita dan sholat. Nah, wanita dan sholat insya Allah akan kita bahas malam ini. Tapi sebelumnya saya mau biar sambil nunggu sahabat muslimah yang lain, saya ada review nih, kira-kira gimana sih belajar kita kemarin-kemarin. Apakah kita menangkap kajian ini? Ada sedikit games ya, emang kalau sama bu guru nih harus ada games nih. Saya ada kuisis, nanti silahkan sahabat muslimah, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh, teman-teman yang bisa bisa masuk ke kuisis. Share saya share linknya ya di chat. Silakan masuk. Nah, di sini. Boleh pakai HP, boleh di laptop, boleh di handphone juga boleh. Saya izin share screen. Oke. Nah, sambil nunggu sahabat muslimah yang lain, kita coba untuk mereview ya, kira-kira kajian sebelumnya yang bertemakan toharo, apakah kita sudah
bisa meresapi ilmunya nih, atau seperti apa ya? Pakai nama pakai nama asli boleh, pakai nama samaran boleh. Nah, udah banyak nih yang masuk. Ada Ibu, ada Mbak Rahma, oh ada Mbak Uma juga, Mbak Sofi, Mbak Ari, Mbak Susi, Mbak RZ, Mbak Gina, Mbak Eva. Oke. Yang lainnya mungkin kita tunggu dulu ya, nanti baru kita mulai. Tenang aja, ini nggak ada juaranya, tapi kita pengen mereview aja gitu ya, kira-kira kira-kira gimana nih? Em, Oke. Oke, masih masih kita tunggu ya, Mbak Hilda ya. Baik. Ah, Masya Allah. Soleha, Masya Allah, Insya Allah solehah. Ini masih banyak yang ikutan. Wah, subhanallah, banyak juga ya. Oke, kayaknya masih banyak yang masuk. Kita tunggu ya. Baik, Ustazah. Oke, kayaknya nggak ada yang masuk lagi ya. Masih ada nggak nih? Apa-apa ya, kita mulai aja ya. Biar nanti yang mau masuk nggak apa-apa, bisa masih tetap bisa masuk kok. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada leaderboardnya ya. Jadi kalau misalnya benar, ntar ada di sini munculnya ada Mbak Arni, Mbak Rahma. Ah, luar biasa wah. Mbak Mayro luar biasa. Saling-saling menyalip, Ustazah. Iya, menyalip ya. Nah, Mbak Septi nih menyusul nih. Mbak Septi akhirnya di atas. Number one. Mbak Septi. Yang baru join kalau mau coba ikut quizzes boleh saya chat lagi ya di kolom chat. Wah, luar biasa ini Bu Septi ya.
kajian kita luar biasa nih. Kayaknya Mbak Septi eh, wah, Mbak Septi tersusul oleh Mbak Rahma Masya ya. Allah. Tersusul. Masih banyak yang mengerjakan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Kita tunggu kira-kira 2 menit lagi ya. Setelah 2 menit nanti saya stop ya. Baik, Ustazah. Oke, saya stop ya. Oke, mohon maaf ya. Karena sudah 2 menit,
ini saya end ya. Oke. Nah, ini selamat kepada Mbak Septi, Mbak Rahma, dan Mbak Nara. Masya Hadiahnya Allah. bisa diambil sendiri ya. Masya Allah ini reviewnya bagus ya. 75% paling paling tinggi. Oke. Sekarang saya stop share dulu. Oke, itu tadi pemanasan kita ya. Insya Allah nanti kalau misalnya satu bab sudah kita pelajari, sudah kita kaji, gitu, insya Allah nanti kita ada review lagi gitu untuk em, gimana sih kira-kira kita apa yang kita dapat dalam kajian ini. Mungkin bukan secara, kalau misalnya betul semua berarti kajiannya udah mateng banget, enggak juga ya, karena referensi itu silahkan sahabat muslimah bisa ambil dari manapun gitu ya, dari teman-teman dari ustadz ustazah yang lain gitu, atau bisa dari membaca kitab atau buku-buku yang lain gitu ya. Jadi jangan jangan semoga dengan kajian ini tidak, teman-teman sahabat muslimah nggak cepet puas gitu ya, tapi bisa mencari lagi, membaca lagi di kitab atau buku-buku selain di kajian ini gitu ya. Karena kita kan hari ini kajian ini kan kita pakainya kitab ini ya, fikih 4 mazhab gitu, dari Abdurrahman Al-Khashad. Oke, sekarang saya share screen, kita masuk ya ke materi kita hari ini, malam ini. Insya Allah kita akan membahas tentang tentang wanita dan sholat. Mbak Hilda ini udah kelihatan? Sudah, alhamdulillah. Ya, oke, saya perbesar dulu ya. Oke, nah, wanita dan sholat ya. Nah, sebagai awalan bahwa kita tahu bahwa sholat ini sesuatu yang urgent gitu ya, sesuatu yang sangat penting dalam syariat Islam. Kenapa? Karena sholat ini adalah hal yang pertama kali dihisap saat kita meninggal gitu ya. Yang pertama kali dihisap, pertama kali ditanya adalah sholatnya gitu ya. Bagaimana sholatnya, benar atau enggak, khusyuk atau enggak, apakah sesuai dengan yang disyariatkan gitu. Nah, biasanya perihal sholat ini kalau laki-laki itu simple gitu ya. Wudhunya juga lebih enak gitu karena nggak pakai busana yang macem-macem gitu ya. Tapi kalau misalnya perempuan, wanita itu pasti pakai kerudung, pakai baju panjang gitu ya, menutup auratnya. Jadi ketika berwudhu yang diharuskan untuk membasuh kepala gitu ya, setengah kepala, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian basuh telinga, dan yang tertutup itu agak sulit ya. Kemudian juga wanita ini biasanya yang paling susah atau yang paling sering dialami itu adalah keputihan, bener nggak? Betul, Ustazah. Keputihan ini Keputihan ini seringkali menjadi keraguan-raguan gitu ya saat hendak sholat gitu. Biasanya kalau habis wudhu, sebelum wudhu kan biasanya buang air gitu ya. Nah, dilihat ternyata ada keputihannya gitu. Bagaimana kira-kira? Nah, apalagi kalau kita sedang safar atau sedang bepergian gitu ya, sedang di luar rumah gitu. Padahal sebenarnya sholat ini satu hal yang wajib, terutama sholat fardu ya, yang nggak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun, meskipun kita sakit, seberat apapun sakit, sholat nggak boleh ditinggalkan. Bahkan saat kita meninggal saja sholat nggak bisa ditinggalkan, yaitu kita disolatkan gitu ya, disolati gitu, kita disolati. Karena Allah juga sudah memberikan rukhsah dan kemudahan-kemudahan. Kalau sholatnya normal, orang normal itu ya berdiri, dengan berdiri gitu. Kalau misalnya kamu sakit, kemudian kamu tidak bisa berdiri, maka silakan duduk. Allah berikan kemudahan dan rukhsah itu. Kalau kamu tidak bisa duduk, maka silakan sambil tiduran. Jika memang tidak bisa tiduran, maka silahkan dengan isyarat, dengan kedipan mata gitu. Kalau nggak bisa juga, ya maka ya harus disolati. Gitu. Nah, ini kita akan bahas dari awal sekali, yaitu hukum azan dan iqomah bagi wanita. Nah,
Biasanya kalau kita tidak patut ya untuk wanita, bagi wanita mengumandangkan azan dalam sholat berjamaah yang kaumnya laki-laki. Dan kalau misalnya kita lihat zaman sekarang ini kan biasanya yang azan tuh pakai toa ya. Biasanya toa masjid itu bukan cuma terdengar di dalam masjid, tetapi di luar masjid pun terdengar. Kenapa ada hukum-hukum seperti ini? Ini kadang-kadang beberapa hukumnya gitu kan, yang ada dalam fikih ini disesuaikan dengan zamannya Rasulullah. Tuh. Jadi kan kalau dulu zaman Rasulullah nggak ada toa gitu. Ketika azan ya dikumandangkan azan itu ya mungkin yang terdengar hanya jarak berapa meter gitu kan. Sementara yang rumahnya jauh, yang rumahnya 1 kilo gitu kan, itu nggak mendengar azan. Beda dengan saat ini. Makanya kenapa fikih ada namanya fikih kontemporer gitu, fikih yang menyesuaikan zamannya gitu. Nanti ada kias, kias itu nanti dikiaskan atau di hukum yang belum ada saat ini nanti dikiaskan dengan hukum yang ada saat zaman Rasulullah gitu. Ada yang namanya al-uruf, ada yang namanya maslahatul mursalah gitu. Nah, di sini dulu aja ketika zaman Rasulullah wanita ini tidak patut untuk mengumandangkan azan saat berjamaah kaumnya laki-laki. Tetapi, nah di sini dikatakan lagi tidak wajib juga bagi seorang wanita untuk mengumandangkan azan dalam sholat berjamaah yang terdiri dari wanita. Tidak wajib, tetapi jika ada yang mengumandangkan azan jauh lebih baik. Kenapa? Karena diriwayatkan dari Imam Baihaqi bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengumandangkan azan dan iqamah lalu mengimami jamaah wanita. Nah, itu saat zaman Rasulullah. Mungkin kalau misalnya sekarang meskipun kita mengumandangkan azan gitu ya, eh, kalau sekarang kan azan itu harus pakai toa ya. Jadi meskipun dalam ketika zamannya Rasulullah ini ada atau Ibunda Aisyah pernah gitu ya. Tapi mungkin kalau saat ini nggak bisa ya atau kayaknya em, nggak usah gitu wanita untuk azan. Kenapa? Karena memang sekarang sudah lebih canggih itu pakai toa, udah bisa dikumandangkan hanya bagi laki-laki gitu ya. Nah, biasanya perempuan kalau saat ini di zaman sekarang ini yang masih sering dilakukan yaitu iqamah gitu. Ya. Nah, hukum azan dan iqamah bagi wanita. Hukum iqamah, tadi kan hukum azan ya. Hukum azan boleh dikumandangkan kalau misalnya di antara para wanita aja. Nah, tadi sebabnya apa? Sebabnya banyak hal. Perempuan itu aurat gitu ya. Perempuan itu suaranya aurat apalagi kalau azan itu mendayu-dayu gitu kan. Azan itu mendayu-dayu maka ketika azan itu mendayu-dayu kemudian terdengar oleh telinga laki-laki dan kemudian laki-laki itu bersyahwat karena suara wanita yang azan. Nah, maka kita bisa wanita ini bisa terjerumus oleh dosa gitu yang mana dosa ini tidak disengaja gitu kan. Nah, kemudian hukum iqamah bagi wanita sama halnya dengan hukum azan seperti tadi. Jadi wanita itu tidak boleh untuk azan di kalangan jamaah laki-laki dan tidak wajib juga di kalangan jamaah wanita. Tapi kalau memang mau azan silahkan gitu. Nah, disunahkan bagi kaum wanita untuk menjawab azan dan iqamah. Nah, ini juga ya. Insya Allah sahabat muslimah di sini udah paham ya bagaimana cara menjawab azan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jadi, jika kalian mendengar kumandang azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Begitu pula iqamah. Nah, di azan ini kan ada beberapa yang berbeda. Kalau misalnya muadzinnya mengumandangkan Allahu Akbar, maka kita jawab sebagaimana muadzinnya Allahu Akbar gitu. Nah, tapi ada yang berbeda. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Insyaallah semuanya udah bisa ya. Oke. Dan satu lagi ada azan subuh biasanya. Azan subuh ini ada as-salatu khairum minan naum. Nah, maka kita jawab sodakta wa barorta. Ya, jawabannya sodakta wa barorta. Kalau kita ingin menjawab azan yang isinya ketika azan subuh, hayya 'alas shalah. Maaf. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum jawabannya sodakta wa barorta. Yang artinya wahai muazin kamu berkata benar dan itu adalah kata-kata yang baik gitu. Nah, oke, nah, syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini sebenarnya sama ya,
Sama halnya laki-laki, wanita maupun laki-laki sama di syarat wajib sholat ini, yaitu Islam, balik dan berakal. Jadi di sini ada satu hadis mengatakan bahwa rufi'al qalam an salas, anil majnun hatta yabra, wa anin naim hatta yastayqidh, wa anis. Jadi dosa itu diangkat dari orang-orang yang tiga ini. Jadi ada tiga orang yang dosanya itu kalau melakukan sesuatu yang melanggar syariat tidak dibebankan dosanya gitu. Yaitu tiga. Ini orang yang hilang akal atau orang gila sampai ia sadar dari kegilaannya. Maka ketika gila gitu kan, ketika orang ini hilang akalnya, maka ketika ia melanggar syariat ya nggak dibebankan dosa gitu. Bahkan tindak pidana juga kan ada khusus gitu bagi orang yang apa istilahnya? Istilahnya sih orang ODGJ, apa namanya istilahnya ya? Orang dengan gangguan kejiwaan gitu ya. Heeh. Nah, itu dia pidananya juga nggak kena gitu ya, atau lebih ringan, atau malah nggak kena gitu. Nah, kemudian yang kedua orang yang tidur sampai ia bangun. Kenapa orang tidur? Karena orang tidur biasanya nggak sadar. Ada beberapa orang yang ketika tidur itu ngigau gitu ya, mengigau sesuatu yang mungkin tidak layak diucapkan, atau bahkan em, ada yang beberapa orang yang tidurnya itu bisa sambil jalan gitu. Kalau misalnya sambil jalan kemudian dia tiba-tiba beli gitu di warung, beli Homer misalnya atau beli bir gitu ya, mungkin nggak lagi tidur dia beli bir tiba-tiba gitu ya, kemudian diminum, apakah dia apakah dia termasuk eh, mendapatkan dosa gitu ya, maka di sini tidak diangkat dosanya gitu ya karena dia tidak sadar. Tapi kalau pura-pura ngigau gitu ya, pura-pura ngigau sambil jalan terus minum bir, pura-pura tiba-tiba ada orang yang manggil, kok kamu minum bir? Oh iya lupa, saya tadi lagi tidur kok tiba-tiba di sini gitu ya, tapi dengan kesengajaan. Nah itu beda lagi ceritanya, itu dibebankan dosanya. Nah kemudian yang ketiga, asabi hatta yahtalim. Jadi anak kecil gitu, anak yang belum balik sampai ia balik. Jadi anak yang belum balik itu tidak dibebankan beban syariat. Ya, tidak, kalau misalnya melanggar syariat, misalnya Ramadan harusnya puasa tapi nggak puasa. Ya, karena dia belum balik gitu. Tapi kalau masalah puasa ini kenapa kok umur 7 tahun bahkan TK gitu ya udah puasa setengah hari. Nah, itu untuk melatih. Untuk melatih kita sebagai orang tua mendidiknya dari sejak kecil agar terbiasa. Nah, syarat wajib sholat yang berlaku hanya bagi wanita adalah hilangnya penghalang dari haid dan nifas. Nah, ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam syarat wajib sholat, yaitu hilangnya penghalang haid dan nifas. Karena laki-laki tuh nggak ada haid dan nifas ya. Laki-laki itu sepanjang hidupnya harus sholat, bagaimanapun kondisinya. Tuh. Nah, tapi kalau wanita ada liburnya, masya Allah, alhamdulillah ya kita diberikan libur gitu sama Allah. Kita diberikan rehat sejenak, bahkan setiap bulannya gitu kita diberikan rehat gitu ya. Nah, da'i shalah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat selama hari-hari engkau mengalami haid di dalamnya. Ya, jadi yang membedakan syarat wajib salat antara laki-laki dengan wanita hanya di situ haid dan nifas. Kalau istihadah kemarin kita udah bahas, insya Allah udah pada tahu ya. Nah, syarat sah sholat itu satu, masuk waktu sholat. Gimana kalau misalnya ternyata udah sholat tapi waktunya belum masuk, ya udah ulangi lagi karena tidak sah sholatnya. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, tadi tuh ada di pertanyaan kuisisnya ya. Apa itu pengertian hadas atau kondisi seseorang yang mengeluarkan najis gitu kan, disebut gitu kan hadas itu kondisinya, yaitu orangnya. Jadi sahnya seperti apa gitu. Jadi orang yang melakukan hadas kecil maupun besar, kalau belum mandi ataupun belum wudhu maka nggak sah sholatnya. Jadi harus wudhu dulu. Nah, pakaian badan dan tempat yang digunakan untuk sholat suci, jadi tidak ada najis yang menempel di tempat kita sholat. Apakah itu sajadahnya, apakah itu bajunya gitu ya, kita pakai untuk sholat. Yang penting suci dari najis. Nah, yang selanjutnya menutup aurat. Nah, menutup aurat ini ya. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ini adalah salah satu dalil untuk menutup aurat. Nah,
Kemudian aurat wanita itu seperti apa sih? Aurat wanita itu yang sama-sama kita tahu yaitu semuanya, semua anggota badan kecuali telapak tangan dan muka, gitu ya, wajah. Nah, kita lihat ya. Bagaimana jika tersingkap aurat secara tiba-tiba? Nah, bagaimana kira-kira saat sholat kita tersingkap auratnya secara tiba-tiba, nggak sengaja gitu ya, tiba-tiba tersingkap. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Seorang wanita yang sedang mengerjakan sholat, jika ada sedikit aurat yang tersingkap, sedikit aja gitu ya, maka sholatnya tidak batal. Kalau cuma sedikit. Dan itu tidak sengaja, bukannya disengaja. Mungkin karena aduh kok panas ya kayaknya sholatnya. Udah deh dikit deh dibuka kakinya. Nah, itu karena disengaja maka batal sholatnya. Tapi kalau misalnya tersingkap sedikit itu tidak batal ya karena tidak disengaja. Dikiaskan kepada kaum laki-laki yang ketika sholat tersingkap sedikit auratnya maka sholatnya tidak batal. Nah, di sini ada dalil gitu ya, ada hadis itu sebuah kisah gitu ya. Kisah Amr bin Salama. Jadi kisahnya ini hadis yang cukup panjang. Jadi saya akan ceritakan di sini nggak saya taruh di PowerPoint-nya, tapi saya ceritakan kisahnya. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Salama. Amr bin Salama ini ceritanya bapaknya gitu ya, bapaknya berangkat kepada Rasulullah untuk belajar bagaimana sih tata cara sholat. Nah, kemudian bapak dan kaumnya Amr bin Salam ini berangkat kepada Rasulullah, kemudian belajar tata cara bagaimana itu sholat. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita pulanglah bapaknya Amr bin Salamah dengan kaumnya ini. Dan Amr bin Salamah berkata bahwa aku adalah orang yang paling banyak hafalannya di antara kaumku, katanya. Maka akhirnya Amr bin Salamah ini menjadi imam gitu ya, saat sholatnya maju jadi imam. Dan beliau Amr bin Salamah ini saat mengimami itu memakai burdah warna kuning yang pendek gitu ya. Ketika berdiri itu menutup auratnya, tapi ketika sujud auratnya tersingkap sedikit. Nah, setelah sholat, akhirnya salah satu dari makmum wanita mendekati salah satu makmum laki-laki dan berkata, wahai engkau gitu, tutupilah imam kalian itu auratnya dari pandangan kami. Gitu. Akhirnya mereka membelikan kain untuk Amr bin Salamah. Dan saat itu Amr bin Salamah sangat senang, gembira sampai berkata, aku tidak pernah merasakan kegembiraan seperti ini selama aku masuk Islam, kata Amr bin Salamah. Nah, itu salah satu hadis gitu atau kisah ya, Amr bin Salamah yang merupakan yang menjadi dalil jika sedikit auratnya maka itu tidak apa-apa. Oh ya, dan kisah Amr bin Salamah ini terdengar gitu ya, terdengar sampai kepada Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Respon Rasulullah itu udah mendiamkan aja, nggak melarang atau nggak komentar, nggak melarang atau tidak berkomentar selain itu gitu. Nah, jadi ini menjadikan dalil bahwa kalau misalnya tersingkap sedikit auratnya nggak apa-apa gitu karena tidak sengaja. Nah, namun jika yang tersingkap banyak dan tidak segera menutupinya maka sholatnya batal gitu. Jadi kalau misalnya nggak sengaja juga kesingkap banyak kita tahu tapi nggak langsung nggak segera menutupinya maka sholatnya batal gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat tiba-tiba tersingkap misalnya ada angin besar gitu ya, kemudian tersingkap aurat kita saat sholat segera ditutup itu agar tidak membatalkan sholat. Nah, jika bersegera menutupinya maka hukumnya serupa dengan bagian yang sedikit. Gitu. Nah, selanjutnya, bentar. Oke, hukum menutup muka dalam sholat. Nah, ini ya, bagi sebagian wanita di antara kita ada yang menggunakan cadar ya, wanita ada yang menggunakan cadar. Nah, gimana sih hukumnya menggunakan cadar saat sholat ya? Atau menggunakan kain sarung gitu ya, sarung penutup tangan gitu ya. Sedangkan kita tahu aurat itu semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang pakai cadar atau pakai sarung tangan yang menutup seluruh tangannya, telapak tangannya juga ketutup gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak dibolehkan bagi wanita untuk menutup mukanya saat sholat baik dengan menggunakan cadar maupun kain lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah telah melarang hal ini.
Rasulullah ketika itu melarang wanita yang bercadar ketika ihram, ya ketika ihram haji dan umroh. Rasulullah melarang, jangan engkau engkau buka kain yang menutupi mukamu dan yang menutupi telapak tanganmu, kata Rasulullah ketika melihat ada wanita yang menutup mukanya menggunakan cadar dan memakai sarung tangan saat ihram hendak haji dan umroh. Nah, ini menjadi dalil bahwa ya karena kan umroh dan haji ini tawafnya itu kan sama seperti sholat ya, sama seperti ritual sholat. Ritual haji manasiknya itu tawaf itu sama seperti sholat hukumnya, harus berwudu, tidak boleh harus menghadap pasti menghadap kiblat karena memutari Ka'bah ya. Jadi harus berwudu, tidak tidak ada najis, tidak berhadas, tidak ada najis dalam pakaiannya. Jadi sama persis ketika saat ingin sholat. Itu ritual atau manasik saat tawaf. Nah, ketika itu Rasulullah melarang untuk menggunakan cadar dan sarung tangan. Nah, berarti auratnya perempuan itu yaitu muka dengan telapak tangan harus dibuka. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang, gimana hukumnya pakai masker gitu ya, pakai masker sedangkan kita sekarang lagi pandemi nih, kan ditutup tuh biasanya, apalagi kalau misalnya ke tempat umum, kalau mau sholat ditutup pakai masker, khawatir ada virus di sekitar kita gitu ya, karena kan itu tempat umum. Nah, uh, insya Allah teman-teman atau sahabat muslimah semuanya udah pernah baca ya gitu, apa namanya, dari MUI atau dari fatwa fatwa MUI yang membolehkan memakai masker jika sebabnya adalah mudorot gitu ya, sebabnya adalah virus yang membahayakan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan maka kita harus membuka wajah ini saat sholat ya. Tapi kalau misalnya pilihannya yaitu kamu akan terkena virusnya atau membuka tutup muka, maka silahkan ditutup mukanya, karena pilihannya yaitu kesehatan, karena pilihannya nyawa gitu kan, karena kan COVID ini pandemi gitu ya, pandemi yang membahayakan, maka fatwa saat COVID ini membolehkan untuk memakai masker saat sholat gitu. Nah, kemudian juga para fuqaha atau kebanyakan ulama telah berijma, sepakat ya tentang kewajiban membuka penutup wajah saat mengerjakan ihram dan sholat gitu. Nah, di sini ada syarat sah sholat. Tadi kita udah membahas um, ada berapa? Ada 5 ya. Kemudian yang selanjutnya ada menghadap kiblat. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Nah, ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa kita harus menghadap kiblat. Ya, bagi dimanapun kita berada, hadaplah kiblat. Kecuali dalam beberapa hal, contohnya dalam keadaan takut, misalnya dalam keadaan perang gitu ya. Jadi perang itu kita misalnya bersembunyi ya. Ketika perang bersembunyi, kemudian bersembunyi itu tempatnya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka dibolehkan. Karena sakit dan darurat. Ya, banyak keadaan darurat yang mungkin ada di sekitar kita gitu yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Tidak membicarakan sesuatu lain di luar sholat. Nah, ini karena sholat itu kan sudah ditentukan gerakannya, sudah ditentukan bacaannya, maka kita dilarang untuk membicarakan sesuatu selain apa yang menjadi bacaan sholat. Nah, sifat sholat dan tata caranya. Nah, insya Allah sih sahabat muslimah di sini udah tahu ya, karena setiap hari mengerjakan sholat, terutama sholat fardu. Tapi kita akan bahas sedikit perbedaan sholatnya wanita gitu ya. Nah, antara laki-laki dan perempuan berlaku ketentuan yang sama dalam rangkaian dan tata cara sholat, kecuali dalam beberapa hal. Nah, jadi semua tata cara sholatnya wanita itu sama seperti laki-laki. Apa dalilnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku mengerjakan sholat. Dan banyak hadis gitu yang menerangkan bagaimana sih sholatnya Rasulullah. Ya, mungkin sahabat muslimah bisa baca-baca kembali karena itu akan ada penjelasan yang banyak, dan insya Allah sahabat muslimah di sini sudah mengerti ya bagaimana tata cara sholat. Apakah kalau takbir itu harus di bawah telinga, apakah harus di atas
dada gitu kan, maaf ininya, menaruh tangan yang sedekapnya ini gitu kan, apakah harus di atas dada, apakah di atas perut gitu kan. Insya Allah itu udah ada dalilnya masing-masing, pembolehan pendapat yang berbeda-beda antara bolehnya kita menaruh ini tangan ketika sholat di atas dada atau di bawah dada gitu ya. Nah, ini kira-kira jika engkau telah berdiri untuk mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu membaca Al-Fatihah, kemudian beberapa surah dalam Al-Quran. Selanjutnya ruku hingga tumak ninah. Nah, ada tumak ninah ini berdiri sejenak gitu ya. Jadi kalau misalnya tumak ninah ini usahakan untuk ada tumak ninah. Misalnya dari antara ruku dengan kesujud gitu kan, ada ruku kemudian sami Allahu liman hamidah. Jadi dari sami Allahu liman hamidah ini jangan langsung turun sami Allahu liman hamidah. Kalau bisa kan ada bacaannya ya, Rabbana walakal hamdu gitu. Terus kemudian baca sampai ada tumak nina di situ. Ya diam sejenak gitu. Nah, kemudian dalam ruku lalu bangkit hingga engkau benar-benar tegak dalam berdiri. Selanjutnya sujudlah hingga engkau tumanina. Nah, insya Allah kalau hadis ini gitu ya, sama seperti yang kita lakukan. Insya Allah sahabat muslimah semua sudah paham. Nah ini rangkaian sholat yang berkaitan dengan khusus bagi wanita. Nah, jadi kalau bagi wanita apa sih pembedanya? Nah, pembedanya di sini yaitu ruku dan sujud. Nah, bagaimana? Jadi bagi wanita untuk merapatkan anggota tubuhnya saat ruku dan sujud. Nah, itu mungkin yang agak sedikit berbeda bagi wanita ya. Agak sedikit berbeda bagi wanita. Di sini ada Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, idza jalasatil mar'a fi shalah wada'at fakhdiha ala fakhidhiha al-ukhra wa idza sajadat alsaqat batniha fi fakhidhaiha ka'astar ma yakunu laha wa inna Allah ta'ala yanzuru ilaiha wa yaqulu ya malaikati ushidukum anni qad ghafartu lakum. Nah, jika seseorang perempuan duduk, kata Rasulullah, dalam sholatnya hendaklah ia meletakkan pahanya di atas pahanya yang lain. Maksudnya agak dirapatkan gitu ya. Kenapa begitu? Agar auratnya tidak terlihat gitu ya. Dirapatkan pahanya. Dan jika ia bersujud, maka hendaknya menempelkan perutnya ke pahanya. Ini agak susah ya prakteknya ya. Tapi insya Allah dengan deskripsi nanti bisa praktek sendiri ya. Nah, jadi menempelkan perutnya, kalau sujud kan begini, biasanya kalau laki-laki sujud tuh terbuka ya, antara siku ini dengan ini gini terbuka biasanya kalau laki-laki sujud. Nah, maka untuk perempuan ketika sujud boleh seperti ini. Jadi untuk tidak meregangkan, karena kalau seperti laki-laki meregangkan sikunya, ini maka akan terlihat dadanya gitu kan bagi perempuan. Maka dianjurkan untuk merapatkan gitu. Jadi hingga siku ini menyentuh perut. Jadi dirapatkan hingga sikunya menyentuh perut. Maka hendaklah menempelkan perutnya ke pahanya hingga menjadikannya lebih tertutup sebisa mungkin, karena sesungguhnya Allah melihatnya dan berfirman, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuninya. Ruku juga sama. Jadi ruku itu kan biasanya kalau berdirinya laki-laki itu sejajar dengan bahunya, bahu kanan bahu kiri gitu sejajar. Nah, kalau bagi perempuan boleh untuk sedikit merapat ya, nggak melebar, nggak, kakinya nggak melebar selebar bahu ya, tidak selebar bahu, tapi boleh sedikit merapatkan. Agar apa? Agar auratnya tertutup gitu. Karena di hadis yang lain Rasulullah pernah lewat gitu, kemudian ada wanita yang sedang sujud, sedang sholat gitu ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, tutupilah ini dan itu agar auratmu lebih terjaga gitu. Dan Rasulullah mengisyaratkan kepada ini, tangan ini, paha ini kepada paha gitu kan. Kemudian tangan ketika sujud menempel ke perut gitu. Jadi agak, kalau laki-laki begini, perempuan agak dirapatkan. Nah,
Kemudian juga selain ruku dan sujud tadi dianjurkan bagi wanita untuk melirihkan bacaannya saat berada di dekat laki ajnabi. Karena kan kalau kita sholat fardu itu kan ada yang jahar, ada yang sir ya. Ada yang dijaharkan, ada yang dikeraskan, ada juga yang dipelankan. Seperti sholat isya misalnya, sholat isya kan 2 rakaatnya harus jahar ya. Nah kalau misalnya kita membacanya jahar gitu ya, maka dilirihkan bacaannya. Saya berjamaah nih, berjamaah semua perempuan, maka dilirihkan jika dengan lelaki ajnabi. Dalam mengingatkan imam yang lupa atau keliru, dianjurkan untuk menepuk telapak tangan ke paha atau ke tangan sebelahnya. Jadi menepuknya gini. Kalau misalnya lagi gini kan, nepuk ini, tepuk ke atas telapak tangan yang lain. Nah, kenapa? Karena di sini Rasulullah pun bersabda, "Mana bahu syai'un fi salatihi falyusabbih wa innamat tasbih lin nisa." Barang siapa yang mengerjakan salat lalu ada sesuatu yang menimpanya atau lupa gitu imam gitu ya atau sesuatu yang lain, hendaklah ia membaca tasbih. Adapun menepuk tangan hanya berlaku untuk wanita gitu. Insyaallah sahabat muslim udah pada tahu ya. Nah, ini yang tadi yang menepuk tangan ini jika imamnya laki-laki gitu ya. Jika imamnya itu laki-laki, tapi kalau misalnya sesama wanita itu boleh menggunakan tasbih gitu ya. Kalau misalnya imamnya laki-laki. Jadi kita pakainya tepuk ke tangan sebelahnya. Tapi kalau misalnya imamnya wanita sesama wanita, karena kalau imamnya sesama wanita juga pasti imamnya menjaharkan suaranya ya kalau sholatnya jahar. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Bolehkah seorang wanita menggendong anak saat sholat? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan banyak ya di antara kita. Boleh nggak sih seorang wanita menggendong anaknya saat sholat? Nah, di sini dikatakan bahwa wanita boleh menggendong anaknya yang perempuan atau laki-laki saat sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki hanya membolehkan dalam sholat sunnah. Nah, ini ya. Ada beberapa perbedaan pendapat itu silahkan mau ambil yang mana yang jelas. Kalau di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i, yang pernah saya sampaikan bahwa boleh nggak sih kita berbeda-beda dalam mengambil mazhab. Nah, sebaiknya kalau kita tidak tahu ilmunya gitu ya, kita tidak tahu secara detail bagaimana sih hukum itu bisa ada gitu ya, sebaiknya kita mengambil satu mazhab gitu ya. Kalau di Indonesia kan Syafi'i. Nah, jadi kalau Syafi'i ini boleh menggendong anaknya yang laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam biasanya yang perlu kita garis bawahi, biasanya anak-anak itu kan pakai pampers, pakai pakai apa namanya? Popok gitu ya, pakai popok. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Apakah saat kita menggendong anak kita menyertakan najis gitu kan? Karena kan biasanya kalau anak masih umur 1 tahun 2 tahun itu masih pakai popok ya, masih pakai pampers gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan apakah di situ ada kencingnya, apakah sudah diganti. Sebaiknya kalau mau menggendong kita perhatikan popok anak dulu. Kalau misalnya memang dia bersih, nggak ada najis, maka kita gendong boleh. Tapi kalau misalnya kita menggendongnya sekaligus pempesnya yang banyak air kencingnya gitu, nah itu kita bisa sholatnya bawa-bawa najis gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini ada satu kisah gitu ya, masya Allah banget, menarik banget. Mungkin sahabat muslimah juga ada yang sudah pernah dengar ya kisah ini. Ketika itu Rasulullah sedang mengimami para sahabat. Saat itu sujud, Rasulullah ketika itu sedang sujud, semua jamaahnya sujud, makmumnya sujud, tapi sujudnya lama banget. Sujudnya lama sekali sampai salah satu sahabat mendongakkan kepalanya gitu ya, melihat apakah Rasulullah baik-baik saja gitu kan. Ternyata setelah mendongakkan kepalanya, ternyata ada cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain sedang menunggangi punggungnya Rasulullah. Kemudian setelah sholat gitu ya, setelah sholat salah satu sahabat mendekati, wahai Rasulullah, apa gerangan? Kenapa engkau melakukan sujud yang sangat lama? Apakah wahyu telah turun kepadamu? Gitu kan Rasulullah kan pada beberapa peristiwa gitu, wahyu itu turun saat Rasulullah sedang sholat gitu. Nah,
sedang sujud atau sedang dalam banyak gitu ya, banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa saat wahyu itu turun, Rasulullah itu menjadi Rasulullah diam. Rasulullah diam. Nah, ketika itu sahabat bertanya, apakah wahyu telah turun kepadamu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kullu dzalika lam yakun walakinna bni irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Semua itu tidak terjadi, maksudnya nggak ada turun wahyu itu. Melainkan cucuku ini, yaitu Hasan dan Husain, sedang menunggangiku, sehingga aku tidak suka memperpendek sujudku agar anak ini bisa menunggangiku hingga puas, katanya gitu ya. Masya Allah ya, Rasulullah lembut sekali gitu ya, untuk anak-anaknya, cucu-cucunya, anak-anak kecil gitu ya, sampai saat sholat pun gitu nggak mau menghentikan kesenangannya anak-anak gitu yang sedang menunggangi punggungnya Rasulullah gitu. Nah, ini salah satu dalil yang dibolehkan untuk menggendong anak saat sholat. Nah, kemudian makmum wanita, bagaimana posisi makmum wanita dalam sholat berjamaah. Nah, ini mungkin sudah sahabat muslimah sudah tahu ya. Kita reminder lagi, kita kita ingat kembali gitu ya, bagaimana sih makmumnya, bagaimana cara kita, posisi kita dalam bermakmum. Antara laki-laki dan perempuan berlaku ketentuan yang sama dalam rangkaian tata cara salat kecuali pada beberapa hal tertentu. Nah, ini khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi sebaik-baik saf jamaah laki-laki adalah yang berada di saf terdepan dan yang terburuk adalah yang berada di saf paling belakang. Itu untuk laki-laki. Sedangkan sebaik-baik saf jamaah wanita adalah yang berada di saf paling belakang dan yang terburuknya adalah yang berada di saf terdepan. Jadi maksudnya saf belakang dan terdepan ini kalau imamnya laki-laki ya. Ketika itu ada dalam satu hadis juga dikatakan bahwa ketika itu Rasulullah mengimami seorang wanita. Jadi Rasulullah imamnya, wanita itu berada di pas banget di belakang Rasulullah. Nah, ketika itu kan belum datang jamaah laki-laki. Ketika ada jamaah laki-laki yang terlambat gitu sholatnya, jadi menjadikan jamaah laki-laki itu di belakang wanita. Nah, maka keluarlah gitu ya ketentuan seperti ini. Dan si wanita itu termasuk wanita yang cantik gitu ya, yang kalau misalnya melihat wajahnya itu para lelaki tergoda gitu ya, dan nggak khusyuk, menimbulkan ketidakkhusyuan dalam sholatnya. Maka dari sini timbullah ketentuan seperti yang kita bahas. Nah, kira-kira ini ya, ini agak buram gambarnya, tapi insya Allah bisa terlihat. Nah, ini kira-kira cara bermakmumnya wanita ya. Kalau misalnya dua orang laki-laki, maka di sebelah kirinya, sama seperti perempuan juga ya. Kalau misalnya ada wanita yang jadi imam, maka imamnya di sebelah kiri. Kalau ada dua orang wanita sholat berjamaah, maka imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan ya. Kalau misalnya berimam dengan laki-laki berdua, dengan suami gitu ya, misalnya dengan suami ini cuma kita suami dan istri, maka suami di depan, istrinya di belakang. Jadi satu-satu. Kalau misalnya ada dua laki-laki dan satu perempuan, seperti apa? Nah, ini imamnya ada di sebelah kiri, imam laki-laki di sebelah kiri, kemudian laki-laki satunya di sebelah kanan, dan perempuan tetap di belakang ya. Nah, gimana kalau misalnya ada lebih dari dua orang perempuan, ada tiga perempuan atau lebih, maka imamnya tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan satu atau lebih, imamnya ada di depan ya, sendiri. Imam itu sendiri. Kalau laki-laki, imam sendiri di depan, di belakangnya laki-laki, di belakangnya lagi anak laki-laki, di belakangnya lagi baru makmum perempuan gitu. Jadi anak laki-laki itu urutannya ada di softnya bapak-bapak gitu ya, softnya makmum dewasa, laki-laki dewasa. Kemudian baru wanita gitu ya. Kalau misalnya wanitanya lebih dari dua, berarti kan ada tiga atau lebih, maka imam wanita itu ada di tengah. Jadi bukan seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan di depan sendiri, kalau makmumnya banyak gitu ya. Kalau misalnya perempuan atau wanita, imamnya di tengah, dihimpit di antara makmum perempuan lainnya.
gitu. Nah ini ada banyak hadis-hadisnya, boleh nanti sahabat masih membaca-baca ya. Nah jadi gitu. Mungkin ini ketentuannya ya. Saya lihat jam sudah, oke, udah 60 menit ya. Ya, udah. Semoga bisa dimengerti ya yang tadi soal posisi imam dan makmum ketika sholat berjamaah ya. Oke, saya stop share dulu. Mungkin ini pembahasan kita hari ini tentang wanita dan sholat. Sebenarnya hanya ada perbedaan sedikit ya antara wanita dan laki-laki dalam melaksanakan sholat, dalam tata cara sholat, kemudian juga apa namanya, selainnya gitu ya, membatalkan sholat, syarat sah sholat, selain selain beberapa tata cara yang tadi harus menutup aurat itu agak lebih dirapatkan, itu semuanya hampir sama, semuanya sama gitu ya. Oke, mungkin ini ya Mbak Hilda dari saya. Baik, Syukran, kurang lebihnya al-afu minni wal wasawab min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jasakillah khairan kasiran kepada Ustazah Inna Faina LC yang telah menyampaikan materi. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silahkan. Baik, ini ada yang raise hand, Ustazah. Iya boleh silahkan. Mbak Arni Nisa Arumi, bisa dinyalakan mikrofonnya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustazah, ini saya kan baru 3 bulan di Jepang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait sholat tuh kayak masih ada rasa ragu gitu kalau yang asarnya. Soalnya saya itu minta izin, kan istirahat jam 3, saya minta diulur jadi jam 4 gitu atau enggak jam setengah 5 biar saya bisa sholat, tapi ternyata nggak boleh. Terus sampai ada beberapa permasalahan di awal, padahal saya baru 7 hari kerja waktu itu. Terus sampai kuliahnya dan lain-lain, sampainya ada rancu gitu. Nah akhirnya terus saya tanya ke guru saya di sekolahan dulu, cuman masih ragu gitu karena beliau cuman mengatakan suruh melakukan ini dan nggak dikasih tahu basicnya gitu, dasarnya apa gitu. Tapi saya melakukan. Nah terus habis itu sampai sekarang saya jadi pulang itu setengah 6, sedangkan di sini asar itu jam 4 lebihan gitu. Tapi untuk masuk waktu ke maghribnya itu masih kurang 1 jaman gitu lah, alhamdulillah 1 jam lebih gitu. Nah ini saya di mobil itu sholat lihormatil waktu gitu loh Ustazah. Nah baru sampai di apato atau rumah itu saya begitu sampai langsung sholat lagi pulang. Untuk itu gimana ya Ustazah biar tambah yakin ya gitu loh. Kalau di Jepang itu biasanya waktu sholatnya berubah-ubah ya, tergantung apakah musim panas atau dingin nggak? Atau sama waktunya? Berubah-ubah, Ustazah. Kalau Mbak Arni ya? Iya. Kalau Mbak Arni itu bisa sholat asar jam berapa? Kalau misalnya setelah kerja gitu? Setelah kerja itu keluar setengah 6. Habis itu Sholat maghrib? Sholat maghrib itu jam 19, kalau saat ini 19 lebih 20-an kurang gitu. 19 lebih 15-an itu 16, 17, 18 gitu. Berarti nggak boleh minta izin untuk sholat ya di kerjaannya ya? Kalau untuk zuhur bisa Ustazah, alhamdulillah juga disediain tempat. Tapi kalau misalkan itu asar, udah pas waktu emang udah nyoba sampai kayak
pimpinannya yang paling atas itu juga nyamperin saya, suruh ya mohon pengertiannya karena jam 4:30 mau dikunci. Kan tadinya saya juga habis begitu pulang saya harus langsung sholat di tempat kerja, tapi ternyata mau dikunci. Jadi nggak bisa, mohon pengertiannya gitu. Jadi tapi masih ada ragu gitu, kira masa gimana gitu. Oke, ya. Saya coba jawab ya. Sebenarnya namanya syarat sah sholat kan tadi ya kita ada bahas syarat sah sholat itu salah satunya masuk waktu sholat. Nah, masuk waktu sholat. Jadi meskipun kita kalau misalnya belum kalau kita udah sholat tapi belum masuk waktu sholat maka kan sholatnya nggak sah ya. Kita harus ulangi sholat lagi. Jadi selama masa sholat itu masih ada, silahkan kita sholat di masa itu ya. Paling ada afdoliyah gitu ya, paling ada afdoliyahnya. Kalau misalnya kita sholat tepat waktu maka itu afdol. Jadi sholat itu terbagi jadi 3 gitu ya, ada afdoliyahnya, ada waktu mubahnya, ada 4 makruhnya sama waktu haramnya ya. Kalau waktu mustahabnya, afdolnya itu setelah azan dikumandangkan maka kita sholat, itu waktu afdolnya. Kalau misalnya ada juga waktu yang namanya mustahab. Mustahab itu yang di mustahab tadi afdal ya. Ada waktu yang masih dibolehkan gitu ya, masih dibolehkannya sholat yaitu waktunya kalau misalnya setelah azan setengah jam, misalnya kalau di sini zuhur kan, kalau zuhur ya tadi misalnya asar jam 4, misalnya asar di sana jam 4. Maghrib itu asar di sana jam berapa sekarang? Jam 4 lebihan Ustazah. Jam 4 ya, misalnya asar jam 4. Kemudian maghribnya jam 7 berarti ya, maghribnya ya. Maghribnya jam 7. Ya, Oke. jam 7 lebih. Maka saat dikumandangkan azan, la ilaha illallah gitu kan, azan terakhir, kemudian kita bersegera wudhu, kemudian sholat, maka itu afdal. Karena kita sholat pada waktunya. Tapi ketika setengah jam atau 1 jam setengah sholat, apakah kita masih boleh sholat asar? Kalau kita sholat jam 4:30 misalnya, boleh gitu ya, masih boleh. Tapi kita kenanya di situ ya masih boleh gitu, sesuatu yang memang masih di lingkup waktu asar. Kemudian apakah kita masih boleh sholat jam 6? Di Jepang jam 6 masih asar ya. Boleh, tapi termasuknya yang termasuk yang boleh ya, berarti masih jam 4, jam 5, jam 6. Kalau misalnya kita jam 7 kurang 10, apakah masih bisa sholat asar? Masih bisa ya, masih bisa. Tapi 10 menit lagi masuk waktu maghrib, maka sebenarnya masih bisa sholat, tetapi makruh, sesuatu yang dibenci gitu. Jadi sholatnya masih tetap sah, masih tetap boleh dilakukan, tetapi memang memasuki waktu makruh. Nah, gimana kalau kita sholat saat azan isya? Kita baru mau takbir tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu masuk isya jam 7. Nah, itu haram sholat. Kenapa? Ya karena udah lewat waktunya gitu. Kecuali mungkin sesuatu yang lain ya, kalau safar dan lain-lain itu beda lagi. Ini kalau mungkin kita disengaja untuk sholat di jam isya, sholat maghrib di jam isya, maka haram. Kenapa ya? Memang sudah nggak masuk waktunya gitu. Jadi memang Mbak Arni itu kalau misalnya selama kita ada dalam jangka waktu sholat, sebenarnya kita boleh sholat di jam tersebut gitu, selama dalam waktu sholat itu. Bahkan Rasulullah pun saat itu pernah bahkan di beberapa pesantren ya, mungkin afdolnya memang di awal waktu ya, tapi di beberapa pesantren ini melakukan kalau misalnya zuhur gitu kan, biasanya kalau di pesantren itu masih pembelajaran saat zuhur, padahal mungkin zuhurnya jam 12 gitu ya, zuhurnya jam 12 lewat 5 misalnya, jam 12 lewat 5, tetapi karena masih dalam pembelajaran gitu ya, belajarnya ilmu syar'i gitu ya, sholatnya jadi jam setengah 1, tapi berjamaah semua. Nah, di situ ada dalilnya juga, beberapa dalil gitu ya. Bolehnya kenapa kok boleh bukan meninggalkan sholat, boleh
mengulur waktu sholat ketika kita dalam hal menuntut ilmu syar'i gitu ya. Nah, itu juga bisa, itu mengulur waktu bukan berarti kita disengaja untuk mengulur waktu gitu ya kan, karena kita sedang dalam pembelajaran gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk Mbak Arni sendiri gitu ya, kalau misalnya memang sudah diusahakan gitu kan tadi udah ada ikhtiarnya kan, sudah diusahakan untuk bilang ke atasannya gitu, kemudian sudah diusahakan mungkin pulang cepet-cepet gitu, mungkin kalau di Jepang saya nggak tahu apakah kalau udah pulang kerja di tempat mana gitu sebelum perjalanan pulang ke rumah bisa sholat mampir di beberapa tempat atau nggak bisa gitu ya. Jadi memang Islam tuh sebenarnya tidak menyusahkan gitu ya, memudahkan gitu. Jadi memang kalau misalnya selama masih dalam jangka waktu sholat itu, maka silahkan boleh sholat kapanpun gitu. Gitu ya Mbak Arni ya, kapanpun masih sholat, cuma memang hukumnya ini aja, tadi ada yang afdol karena sholat tepat waktu, sholat yang mungkin mustahab setelah 30 menit setelah setelah azan gitu ya. Sholat ada yang makruh, kenapa? Karena waktunya mepet waktu sholat berikutnya. Ada yang haram karena ya udah masuk waktu sholat tapi dia belum sholat gitu. Gitu mungkin Mbak Arni ya. Ustazah. Soal terkait kalau misalkan kan Mm-hmm. pernah dengar juga Ustazah, beberapa waktu sebelum masuk waktu maghrib itu diharamkan untuk sholat. Nah, itu di situ kadang kita kan belanja dulu, nggak setiap hari sih, kayak seminggu satu kali, itu pasti mulur. Tapi saya itu udah nyempetin sebelum pulang itu udah ganti baju yang lebih bersih dulu, terus habis itu sholat di di mobil, dihormati waktu gitu, dihormati waktu dulu, terus habis itu kadang uh, sampai rumah itu udah mepet ya, kurang cuman 20 menit, cuman 15 menit, bahkan sampai bisa 5 menit habis itu isya gitu. Ya mungkin Gimana? kalau gitu bisa ini ya, bisa dilihat pilihan, kalau misalnya pilihannya belanja misalnya urgent banget nih belanjanya, kalau nggak belanja nggak akan bisa makan misalnya, ya udah silakan belanja dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya belanja ini nggak urgent sifatnya, ya bisa lah gitu, bisa dipotong buat sholat dulu, ya udah berarti silakan sholat dulu gitu ya. Jadi kita lihat pilihan-pilihannya gitu, pilihan mana sih, insya Allah sih kalau Islam tidak menyulitkan ya, selama itu bisa ada waktu sholat silakan sholat. Tapi pilihannya tadi kalau misalnya urgent, mana nih kira-kira pilihan yang apakah nanti kita akan telat sholat, apakah nanti kita sholatnya lebih dari waktunya, apa urgent nggak keperluan kita, apakah bisa ditunda dulu keperluan kita, sholat dulu gitu. Nah paling itu ya pilihan-pilihannya gitu. Sholat insya Allah sih seperti yang saya terangin tadi ya, selagi ada dalam waktu sholat itu silakan sholat, tapi cuma hukumnya itu mungkin afdoliyahnya setelah azan langsung gitu ya. Ustazah, jazakallah khairan Ustazah. Sama-sama Mbak Ani, semangat ya, semoga nanti bisa, ini perjuangan ya, perjuangan kalau minoritas memang perjuangan, selama kita masih ikhtiar gitu ya, mencoba untuk memperjuangkan syariat-syariat kita ya, semoga nanti berkah ya insyaallah. Baik, Ustazah, untuk pertanyaan kedua masuk lewat direct message di saya, dari salah satu akhwat yang tidak ingin disampaikan namanya. Jadi pertanyaannya seperti ini, Ustazah. Sholat jamak takdim, sholat zuhur dan asar yang digabung dan dikerjakan pada saat zuhur. Jadi ada teman saya yang sudah menjamak takdim sholat zuhur dan asar, kemudian dikerjakan di zuhur, qadarullah tiba waktu sholat asar dan posisinya sedang di dalam masjid. Teman saya bertanya, tadi saya sudah menjamak takdim sholatnya, kalau asar lagi bagaimana? Lalu bagaimana hukumnya jika seperti itu ya Ustazah? Jazakillah khairan katsiran. Baik ya,
jamak ya, tentang sholat jamak ya. Sholat jamak itu kan sebenarnya ada syariatnya ya, itu sebagai rukhsah untuk kita. Kapan kita boleh menjamak sholat? Ya kalau ada beberapa hal gitu ya, kalau sedang sakit keras, nggak bisa, susah untuk melakukan sholat secara berturut-turut gitu ya. Jadi boleh dijamak. Kalau misalnya kita sedang safar gitu ya, safar dan cukup jaraknya gitu ya, untuk melakukan jamak. Kemudian ada hal-hal darurat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat berturut-turut gitu ya. Jadi boleh dijamak. Nah, tadi gimana? Tadi temannya seperti apa? Apakah dia menjamak sholat karena apa? Kalau misalnya tadi sebabnya masuk gitu ya, sebabnya masuk untuk menjamak sholat, ya boleh untuk tidak, karena ada satu hadis ya, ada satu hadis tentang sholat jamaah ini. Ketika itu ada satu kaum gitu ya, satu kaum yang sedang perjalanan gitu ya, yang sedang perjalanan. Kemudian ini tentang ini tentang oh ini tentang tayamum ya. Jadi di situ dibolehkan gitu ya untuk kalau misalnya menjamak sholat, kalau misalnya udah dijamak sholatnya, meskipun dia ada di masjid, ya udah, karena dia udah menjamak sholat. Jadi ya nggak usah sholat lagi. Kalau misalnya mau sholat lagi pun ya nggak apa-apa, nggak sholat lagi, karena kan dia sudah menjamak sholatnya. Kalau dia masuk syarat untuk menjamak sholat, meskipun dia ada di masjid, meskipun dia udah ada di rumah yang mungkin untuk sholat. Tuh, itu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, mohon izin untuk saya bacakan, Ustazah, dari Mbak Mairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika sedang sholat tetapi menahan kentut, itu hukumnya bagaimana, Ustazah? Sebaiknya kentut saja atau ditahan? Oh Seperti itu iya, pertanyaannya. ya ya. Mungkin kalau misalnya sedang sholat tetapi menahan kentut, itu hukumnya bagaimana? Em, Kalau misalnya lagi sholat gitu ya, kemudian kita mau kentut, itu kan kentut itu salah satu yang membatalkan sholat ya, membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Kalau misalnya kita menahan kentut, udah pasti ketika sholat kita nggak khusyuk sholatnya ya, nggak khusyuk sholatnya. Maka silakan kentut aja dulu, nanti wudhu lagi, kemudian sholat. Gitu. Karena kalau misalnya sampai kita nggak tahu gitu, apakah itu buang gas, sama seperti pertanyaan sebelumnya ya. Kalau misalnya terasa gitu kan, eh, terasa buang gas gitu, tapi ternyata buang gasnya di kemaluan kayak kemarin gitu ya, yang ada yang bertanya. Nah itu apakah membatalkan? Nah itu kan saya jawab kemarin, al yakin la yuza lebih syak gitu. Kalau misalnya yakin dia nggak kentut gitu, tapi yakin kita nggak kentut nih, kita yakin nggak buang gas gitu, ya udah kita lanjutkan sholatnya. Tapi kita yakin, kita ragu-ragu, kayaknya sih itu kentut deh gitu kan, maka kita batalkan sholatnya. Daripada ada keraguan-raguan, mending kita batalkan, kemudian kita wudhu lagi. Nah apalagi untuk menahan ini ya, sebaiknya untuk menjadikan sholat kita khusyuk, maka nggak apa-apa buang gas dulu, wudhu lagi, kemudian diulang sholatnya gitu ya. Baik, mohon izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Berikut dari Nara. Assalamualaikum, Ustazah, mohon izin bertanya, jika kita sedang sholat dan tiba-tiba anak kita terjatuh atau menangis, apakah di saat itu kita boleh mengambil anak untuk menggendongnya? Apakah gerakan kita mengambil anak tersebut membatalkan sholat kita atau tidak? Dan kalau misalnya kita melihat anak kita jatuh dan kita latah mengucapkan istighfar, apakah latah tersebut membatalkan sholat kita? Terima kasih Ustazah, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita lihat tadi ya, kalau misalnya kita lihat bagaimana Rasulullah membiarkan Hasan dan Hussein gitu ya. Kemudian juga ada beberapa hadis juga yang tidak saya tampilkan gitu. Rasulullah juga beberapa sahabat gitu ya, dan Rasulullah juga mengatakan bahwa boleh menggendong anak ketika sholat gitu ya. Nah, maka
itu kan kalau menggendong kan ada gerakan-gerakan ya, ada gerakan-gerakan tambahan yang mungkin tidak ada dalam sholat gitu ya. Seperti misalnya menaruh anaknya ketika sujud gitu ya, pasti ada gerakan naruh anak gitu kan, itu bukan termasuk gerakan sholat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kiaskan atau kita lihat dari hadis tersebut, berarti kan menggendong anak itu boleh gitu, meskipun kalau kalau tadi gitu, tadi apa namanya, pertanyaannya jatuh gitu ya anaknya. Nah, berarti kan dia menggerakkan eh, anggota tubuhnya yang selain saat sholat gitu ya, selain gerakan sholat gitu. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana menggendong anak dengan gerakan tambahan, maka insya Allah di sini dibolehkan gitu ya. Nah, karena itu sesuatu yang darurat gitu ya. Apalagi kalau jatuhnya kepala kemudian terbentur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau kehati-hatian, misalnya kita pengen sholat kita lebih khusyuk, atau kita mungkin kayaknya ini sholatnya jadi nggak khusyuk gitu karena anak kita jatuh kemudian nangis, itu kan butuh healing, butuh healing yang lama gitu kan, butuh untuk ngobatin dulu, untuk gendongnya dengan tidak cukup gendong biasa seperti kita sholat gitu kan. Nah, maka untuk kekhusyuan dan kehati-hatian kita, silakan dibatalkan sholatnya, diurus anaknya dulu, baru nanti atau dikasih ke suaminya dulu, atau ada orang yang lain yang di dekat situ, baru kita sholat gitu ya. Tapi selama di sini ada dalil yang mengatakan bahwa menggendong eh, anak ketika sholat itu ada tambahan-tambahan gerakan, maka ketika kita darurat gitu ya, ketika kita darurat melihat anak sedang jatuh gitu ya, dan kita sedang menggendongnya gitu ya, di dekat kita ambil gitu ya, maka insya Allah di sini termasuk tadi gerakan menggendong juga, nggak apa-apa gitu. Nah, Untuk kalau misalnya untuk kehati-hatian tadi silakan dibatalkan dulu, baru diulang lagi salatnya ya. untuk latahnya bagaimana ya Ustazah? Jika misalnya anaknya jatuh, lalu yang sedang melaksanakan sholat tersebut mengucapkan astagfirullahalazim pada saat sedang sholat. Itu ketidaksengajaan ya. Iya. Nah, kan tadi saya ini juga sesuatu yang tidak sengaja. Ini ada satu hadis berkata rufi'al qalam ani thalas. Jadi ada 3 hal yang tidak dibebankan, yaitu orang yang tidak sadar, orang yang tidak disengaja, dan orang yang gila gitu ya, yang akalnya tidak ada gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sesuatu yang tidak disengaja atau yang tidak tahu, yang kita tidak tahu, itu insya Allah ma'fu gitu, dimaafkan. Baik Ustazah. Kebetulan waktu di Jepang sudah menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Bagaimana Ustazah? Apakah dilanjut atau Ya, berapa kayaknya agak rupanya banyak ya. Saya ada? coba jawab satu lagi ya. Baik, Nanti boleh dikumpulkan aja pertanyaannya, insya Allah kalau kita ada pertemuan lagi kita bahas insya Allah ya. baik. Jadi satu pertanyaan lagi Iya boleh. dari Mbak Neng Siti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Jika misalkan sedang sholat, saat bangun dari sujud, mukena bawahnya itu turun banyak, bolehkah saat itu juga menutupnya? Gerakannya agak banyak. Misalnya lupa baca tahiyat awal dan gerakan sudah hendak berdiri tapi belum takbir, sebaiknya melanjutkan sholat kembali atau kembali duduk membaca tahiyat, seperti itu Ustaz. Oke, ini berarti ada 2 ya pertanyaannya. Nah, tadi kalau misalnya tersingkap banyak gimana? Nah, tadi kan kita udah bahas ya. Tadi kita udah bahas kalau misalnya sesuatu itu tidak disengaja, tadi tersingkap sedikit tidak disengaja, maka boleh mafu gitu, dimaafkan, nggak apa-apa gitu. Boleh sebagaimana tadi hadisnya kisah Amr bin Salamah yang tadi kita bahas dan sebutkan. Nah, bagaimana jika banyak? Tadi juga disebutkan bahwa kalau misalnya banyak, tidak disengaja, kemudian bersegera untuk menutupnya, berarti kan ada gerakan tambahan ya.
Nah, sedangkan di situ dikatakan bahwa bersegera untuk menutupnya, maka tidak membatalkan sholat. Nah, jadi ini ya memang seharusnya seperti itu. Kalau misalnya ada aurat yang terlihat agak banyak, kemudian kita harus bersegera menutupnya, jangan dibiarkan gitu. Maka memang harus seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalau lupa baca at-tahiyat awal dan gerakan sudah hendak berdiri tapi belum takbir, sebaiknya melanjutkan sholat atau kembali duduk dan membaca tahiyat. Oke, kalau misalnya kita lupa kan ada tuntunan, ada syariat. Kalau misalnya kita lupa maka kita harus sujud sahwi, gitu ya. Kalau misalnya itu rukun, gitu ya, kita harus sujud sahwi. Jadi lanjutin aja gerakan selanjutnya, tapi nanti di akhir kita sujud sahwi, gitu ya. Sujudnya nanti sebelum at-tahiyat, sebelum salam sujud sekali, kemudian bangun lagi, sujud lagi sekali. Ya, jadi kita sujud sahwi seperti itu. Baik. Baik teman-teman, berhubung di Jepang sudah menunjukkan pukul 10 lebih 7 menit, waktunya kita untuk mengakhiri acara kajian pada malam hari ini. Mohon sekiranya Ustazah untuk memimpin doa penutup. Oke, baik. Sebelumnya kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم يا رحمن يا رحمن يا رحيم اللهم يا رزاق يا رزاق اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Naqtaina Elsi yang telah menyempatkan waktunya memberikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi sesuatu yang barokah untuk Ustazah dan juga kami doakan semoga Ustazah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kedepannya masih dapat membersamai kami semua di sini untuk melanjutkan kajian rutinan ini. Insyaallah, amin. Doakan ya. Amin. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dan seluruh tim panitia yang sudah membantu jalannya acara kajian dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan menjadi pemberat amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin.
Dan pula saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat dalam membawakan acara pada malam ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga untuk bagi teman-teman yang belum mengikuti kajian pada sesi pertama dan kedua rutinan fikih wanita ini, bisa kembali dilihat tayangan ulangnya di YouTube channel Mito Jepang. Baiklah, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakillah Assalamualaikum khairan warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama ya, Liv Terima ya. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sama-sama. Jazakallah Jazakallah khairan, khairan. Ustazah. Sama-sama. Iyakum. Baik teman-teman, saya izin